Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua pada hari ini. Semoga anak-anakku yang soleh-soleha beserta orang tua, keluarga, saudara semua semuslim kita diberikan kesehatan oleh Allah, kecukupan rizki dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pertemuan pertama kali ini pelajaran kemuhammadiyahan kelas 6 ya. Alhamdulillah nih, angkatan ketiga kelas 6 ya. Sudah sebentar lagi nih lulus. Mudah-mudahan diberikan kelancaran walaupun kita belajar di tengah pandemi, belajar dari rumah. Baik, kita mulai pertemuan materi kemuhammadiyahan kelas 6 ini dengan ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan yang pertama ini di semester 1 kelas 6, Ustadz akan membahas tentang tapak suci putra Muhammadiyah, yaitu tentang sejarah dan seragamnya. Ini sudah pasti kalian sangat hafal ya, tapak suci, seragamnya, latihannya, gerakannya, jurus-jurusnya ya. Nah, di kelas 6 ini ada pembahasan khusus tentang tapak suci. Nah, yang pertama tentang kesehatan dalam agama Islam. Silahkan dibaca ya. Jadi dalam Islam juga diajarkan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan. Salah satu contoh kesehatan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu tentang olahraga dan bela diri. Kesehatan erat kaitannya dengan olahraga dan salah satunya adalah bela diri. Saat itu yang dikisahkan pada zaman Rasul, yang akhirnya kenapa bela diri dianjurkan ya, salah satu contohnya saat Rasulullah SAW melawan Rukanah, salah satu orang Quraisy yang kuat, badannya kekar, besar ya, hampir tak terkalahkan. Nah, saat bergulat dengan Rasul, dia akhirnya terkalahkan. Kenapa? Karena diketahui bahwa Rasulullah SAW menjaga dirinya untuk tetap sehat. Kalau sehat, insya Allah kuat. Ya, ya banyaklah macam-macam olahraganya yang sudah yang sering kita dengar, memanah, bela diri, berkuda. Nah, termasuk kita disunahkan untuk berenang. Ya, selanjutnya, nah ini hadis Nabi SAW, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu, minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah. Jadi yang dimaksud kuat di sini adalah terutama adalah kuat fisiknya. Selain itu, selain kuat fisik, kuat mentalnya, berani, kuat pikirannya, cerdas, ya, kuat ekonominya, kaya. Semuanya itu dimaksudkan untuk kebaikan dalam kehidupan kita bersama makhluk yang lain. Bukan berarti kita untuk mengalahkan ataupun melemahkan orang lain, menghina orang lain, bukan. Tapi intinya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, salah satunya dengan apa? Membantu orang lain ya. Nah, ini tapak suci ya, kita masuk dalam bagian mengenal tapak suci. Berkaitan dengan olahraga tadi ya, tapak suci adalah apa? Bagian dari Muhammadiyah atau disebut dengan organisasi otonom yang bergerak di bidang olahraga pencak silat atau olahraga bela diri ya, dengan maksud apa? Membangun dan mengembangkan kepribadian dan karakter mulia. Bukan hanya sekedar olahraga ya, bukan hanya sekedar olahraga seni, bisa bertanding, tapi tapak suci menitik beratkan pada aspek mental spiritual. Aspek mental spiritual itu keberanian dalam menyuarakan kebenaran dan kebaikan. Contohnya berdakwah, menjadi contoh yang baik di kelasnya, di sekolahnya, ya, di rumah,
Jadi contoh yang baik, bukan berarti sudah bisa belajar bela diri tapak suci malah sewenang-wenang atau seenaknya, nggak boleh ya. Jadi tapak suci membentuk anggotanya, siswanya untuk memiliki mental spiritual, akhlak mulia, ya, kepribadian yang baik. Juga tetap rajin beribadah. Ini sejarah tapak suci, jadi silahkan dibaca ya lengkapnya. Tapak suci didirikan tahun 1963 pada tanggal 31 Juli ya di Yogyakarta. Jadi sejarah tapak suci ini tidak lepas dari perguruan-perguruan sebelumnya yang berkaitan. Ada perguruan Cikauman ya. Ini berkaitan dengan tempat berdirinya tapak suci. Dan tapak suci juga bagian dari organisasi Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI. Juga yang sering kita baca nih saat berdoa selesai latihan, moto tapak suci. Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Ya, jadi harapannya yang bergabung di tapak suci itu iman dan akhlaknya itu yang akan membentuk kepribadian dia. Kuat itu bukan hanya kuat saat bertanding, tapi kuat mentalnya, kuat pikirannya, kuat fisiknya. Ini sejarahnya, ada kakak beradik berasal dari Kauman Yogyakarta bernama A. Dimyati dan M. Wahib ya, belajar pencak kepada Kiai Haji Busro Syuhada di Banjarnegara, lalu ditunjuk oleh Kiai Haji Busro untuk berkelana atau mengembara ya. Ahmad Dimyati ke arah barat, sedangkan M. Wahib ke arah timur, dibagi tuh ke arah barat dan ke arah timur Indonesia untuk memperdalam ilmu bela diri dan agama, sekaligus mereka berdakwah. Lalu beberapa tahun berikutnya mereka kembali ya ke Yogyakarta dan setelah itu direstui untuk mendirikan perguruan Kauman atau disebut juga perguruan Cikauman. Dan dari situlah banyak muridnya, juga termasuk membantu melawan penjajah ya, dengan senjata, dengan kemampuan bela dirinya, dengan fisik yang sehat, yang kuat, mereka membantu. Terdapat 20 murid perguruan Kauman yang gugur sebagai syuhada ketika melawan penjajah. Nah, pada akhirnya waktu demi waktu berjalan sampai pada tahun 1925 ya. Tapak suci merupakan kelangsungan dari perguruan Kauman, dan pada tahun 1963 murid-murid Ahmad Dimyati dan Muhammad Wahib bahu-membahu mempersiapkan kelahiran tapak suci. Itu tentang sejarahnya. Yang kedua tentang seragam tapak suci. Nah, kalian sudah sangat hafal ya seragamnya. Ini ada artinya nih seragam tapak suci. Kenapa merah, sedangkan perguruan silat yang lain banyak yang berwarna hitam? Jadi ada maknanya, ada artinya. Nggak sembarangan pakai seragam, nggak sembarangan bikin seragam. Warna merah dengan cincin berwarna kuning nih, list warna kuning ini ya, merahnya melambangkan keberanian. Terdapat 5 cincin di bagian bahu dan celana. 5 nih, 1 di bahu, 2 di baju, maaf ya, di baju ada 3, yang 1, 2, 3 ya, kanan kiri, 4 celana, dan 5 karena kan celana kanan kiri. Cincin di leher melambangkan mental dan spiritual. Ini yang ini nih ya, yang ada di leher ini cincin, maksudnya cincin warna kuning. Yang di tangan kanan melambangkan persahabatan, tangan kiri melambangkan pertahanan diri, cincin di kaki kanan melambangkan olahraga, dan cincin di kaki kiri melambangkan seni budaya. Nah, ini lebih jelasnya ya. Jadi berbentuk baju kurung, tidak pakai kancing, tidak pakai tali ya. Di pergelangan tangannya itu cincinnya itu di atas pergelangan tangan 8 cm. Lalu di dada
kirinya tulisan Putra Muhammadiyah di sini. Sama dengan baju tadi, cincinnya untuk di celana juga sama di atas mata kaki ya. Maaf, bukan cincin tapi batas lengan dan batas celana. Seragam putri wajib menggunakan kerudung berwarna hitam. Apa fungsi dan kegunaan seragam tapak suci? Nah, ini nih fungsi dan kegunaannya. Sebagai identitas ya, menumbuhkan rasa kebersamaan, persaudaraan ya, karena sama-sama berseragam merah kalau latihan atau sedang ada kejuaraan sesama tapak suci, maka memperkuat persaudaraan sesama tapak suci. Semangat bersatu lagi, ada tumbuh semangat kepersatuan. Meningkatkan disiplin dan tanggung jawab ya. Membedakan tingkatan, kalau sabuk ada tingkatannya, sabuk kuning siswa, sabuk biru kader, sabuk hitam pendekat. Memberikan rasa nyaman saat berlatih karena model dan bentuk seragam silat didesain untuk memudahkan gerak. Nah, jarang nih seragam pencak silat sobek, kecuali seragamnya udah kecil. Nah, jarang sekali terjadi sobek atau tiba-tiba bolong, robek jahitannya, karena desain seragam pencak silat itu khusus ya. Jadi seperti itu untuk seragam. Ustadz jelaskan tadi yang pertama tentang sejarah tapak suci, bagaimana Kiai Haji Busro Syuhada membentuk murid-muridnya yaitu Ahmad Dimyati dan M. Wahib untuk berguru kepada beliau, menempa ilmu, selain ilmu bela diri juga ilmu dakwah. Selanjutnya pertanyaan berikut ini silahkan dijawab oleh kalian dan dikerjakan di buku Muhammadiyahan. Silahkan bisa dikumpulkan pada jadwal yang sudah ditentukan, khususnya pelajaran kemuhammadiyahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.